Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi kita hari ini. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan hewan ruminansia dan manusia. Sebelumnya, tahukah kalian salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan? Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan ini merupakan salah satu sistem yang paling kompleks yang berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia yaitu hewan memamah biak atau mamalia yang biasa memakan 2 kali. Contohnya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada umumnya yang membedakan antara sistem pencernaan manusia dengan sistem pencernaan hewan memamah biak yakni terletak pada struktur gigi dan lambungnya. Organ pencernaan pada sapi dimulai dari mulutnya. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan seperti lidah, saliva, dan gigi. Simaklah cuplikan video berikut ini. Gigi pada sapi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kalau herbivora pasti memiliki gigi geraham yang berkembang dengan baik. Yang terakhir, gigi taring. Tapi gigi ini tidak berkembang dengan baik. Nah, kamu tahu gak Lula? Uniknya hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Apa ya, Nek? Lambung mereka terdiri dari 4 bagian. Seperti lambung sapi yang terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Jenis hewan dengan pencernaan unik ini disebut hewan pemamah biak. Wah, memang unik ya. Terus proses pencernaan sapi gimana ya, Nek? Nenek jelasin ya. Pertama, makanan seperti rumput atau daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan air ludah, lalu masuk ke kerongkongan. Makanan yang masih kasar itu kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus yang disimpan dalam perut jala kemudian dikunyah lagi di rongga mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke perut jala, lalu perut kitab. Makanan dicerna secara mekanis di dalam perut kitab, dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus. Dan terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui rektum lalu anus. Coba aku ulangi ya, Nek. Jadi, secara garis besar, sistem pencernaan pada sapi dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, perut besar, perut jala, lalu kembali dicerna di rongga mulut, dan kembali langsung ke perut jala, berlanjut ke perut kitab, perut masam, usus, dan terakhir sisa makanan dikeluarkan lewat rektum lalu anus. Setelah mengetahui pencernaan pada sapi, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Simak kembali video berikut ini ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung.
Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Setelah menyimak video-video tersebut, tugasnya kali ini yaitu gambarlah hewan sapi seperti gambar di buku paket halaman 10. Kerjakan di buku gambar kalian. Kemudian dari gambar tersebut berilah nama setiap bagian organ pencernaannya dan gambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi menggunakan tanda panah. Yang kedua, buatlah diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada manusia. Kerjakan di buku tulismu ya. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk mengumpulkannya di Google Classroom. Sekian pembelajaran kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.